Shalom para pemirsa, pendengar, jemaat Tuhan di mana saja Anda berada. Hari ini dengan hati penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan indah hari ini bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum daripada itu, marilah kita memuliakan Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan Dia, dan kita akan sambut firman-Nya. Haleluya, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Buatlah jalan-Mu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanau ya. Biar Kau kerjakan seturut mau-Mu, ku turut Dia di kaki-Mu. Mari sama-sama katakan, jemaat Tuhan, buatlah jalan-Mu dalam saya. Haleluya. Buatlah jalan-Mu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanau ya. Biar Kau kerjakan seturut mau-Mu, ku turut Dia di kaki-Mu. Haleluya, haleluya. Buatlah jalan-Mu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanau ya. Biar Kau kerjakan seturut mau-Mu, ku turut Dia di kaki-Mu. Ku turut Dia di kaki-Mu. Ku turut Dia di kaki-Mu. Bapa, kami muliakan Engkau. Buatlah jalan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah penjunan, pencipta kami. Kami hanyalah tanah liat belaka.
Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa. Hamba terbatas Tuhan, tapi sampaikanlah maksud hati-Mu lewat bibir mulut hamba-Mu. Bagi seluruh pendengar, di mana saja Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, para saleh-saleh-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus sama berdoa dan siap menyampaikan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini bersama-sama kita mencermati jawaban Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 tentang perkataan Yesus. Ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 saya baca di situ. Firman Tuhan berkata begini, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, tema firman Tuhan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Mencermati jawaban Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini satu pernyataan yang begitu luar biasa yang keluar dari bibir mulut Yesus sendiri. Dengan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pemirsa pendengar yang Yesus Kristus kasihi, untuk mencermati jawaban Yesus ini, saya mengangkat ada beberapa hal sebagai indikasi di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 itu. Yang pertama, Yesus menyebut dirinya akulah. Akulah. Ya, aku. Di sini Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai satu-satunya jalan bagi setiap orang percaya. Di sini Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai satu-satunya Allah, Tuhan, dan dia berkata, "Akulah." Dalam terjemahan Yunani, kata akulah itu disebut sebagai ego eimi. Ego eimi, yang sebenarnya sejajar dengan penyingkapan diri Yahweh atau Allah di dalam perjanjian lama, di mana Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14, di sana Allah menampilkan diri kepada Musa dan berkata kepada Musa, "Aku adalah aku." Dan di sini pun Yesus di dalam masa perjanjian baru itu, dia datang juga sebagai, Yesus menyebutkan dirinya sendiri bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sama seperti Allah yang menampilkan diri kepada Musa, penyingkapan diri Yahweh atau Allah itu kepada Musa. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14, Allah menyatakan kepada Musa, "Aku adalah aku." Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ini satu hal yang begitu luar biasa. Coba kita lihat Allah yang menampilkan diri kepada Musa, Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3, 13 dan 14. Keluaran pasal 3, 13 dan 14. Haleluya. Di situ firman Tuhan berkata begini, "Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Haleluya. Aku adalah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Dan Yesus pun tampil pada perjanjian baru itu. Dia berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus sendiri adalah Tuhan, dia adalah Allah yang telah menjelma, berinkarnasi menjadi manusia. Dan dia sebagai Allah yang ada di tengah-tengah manusia. Dan dia menampilkan dirinya, mendeklarasikan dirinya sebagai satu-satunya
Allah dan Tuhan yang pernah datang menoreh catatan sejarah dunia. Dia berkata, akulah Tuhan dan Allah yang pernah datang dan ada hidup bersama-sama dengan manusia. Tinggal di tengah-tengah adat istiadat Yahudi. Hadir di tengah-tengah manusia. Turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Dan tinggal di antara manusia. Itulah satu-satunya catatan sejarah. Tuhan yang pernah datang. Allah yang pernah datang dari sorga. Tinggal di tengah-tengah manusia. Akulah. Bagian yang kedua, di situ Yesus menampilkan dirinya, mendeklarasikan dirinya sebagai jalan. Dia berkata, akulah jalan. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, akulah jalan. Yesus mendeklarasikan dirinya bukan sebagai salah satu jalan. Atau Yesus menampilkan dirinya sebagai orang yang melihat jalan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus menampilkan dirinya sebagai satu-satunya jalan. Bukan penunjuk jalan. Ya, dia bukan penunjuk jalan. Tetapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Dia bukan penunjuk jalan. Dia bukan menceritakan tentang jalan itu. Dia tidak menceritakan tentang siapa yang membawa jalan itu. Tetapi dia adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan itu. Akulah jalan. Haleluya. Coba kita lihat Ibrani pasal 10 ayat. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-20. Apa kata Yesus di sana? Apa kata firman Tuhan di sana? Ibrani pasal 10 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata begini. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dia telah membuka jalan dan membuka tabir itu dengan jalan dirinya sendiri. Dia sebagai jalan itu bagi kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pendengar di mana saja. Yesus bukan penunjuk jalan, tapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Jadi puncak pelayanan Yesus ini merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan kutukan atas dosa-dosa manusia. Ketika dosa ada di Taman Eden, Kejadian pasal 3 ayat 15 itu. Sampai pada zaman Yesus, barulah Yesus datang dan menyelesaikan semua itu. Jadi manusia yang terusir dari hadapan Allah dan tidak dapat menemukan jalannya sendiri. Jadi manusia terusir dan tidak dapat menemukan jalannya sendiri. Jalan untuk kembali kepada Allah. Manusia tidak mengerti jalan kembali kepada Allah. Nah, disitulah Yesus datang sebagai the way, atau di situ dia datang sebagai jalan. Dia datang sebagai jalan keselamatan bagi manusia. Di sini berarti bahwa Yesus menyediakan dirinya sendiri sebagai jalan untuk kembali kepada Bapa. Yesus menyediakan dirinya sendiri sebagai jalan untuk kembali kepada Bapa. Jadi jemaat, para pendengar di mana Anda berada, jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus semata. Jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Kalau Anda mau selamat, jalan satu-satunya hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada tawaran lain. Yesus adalah jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan itu. Puji nama Tuhan. Dia telah datang, hidup, bahkan mati. Darah dan bilur-bilurnya telah mengampuni, menguduskan kita, merubah semua kehidupan kita, mengubahkan seluruh hidup kita, menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, menerima kasih karunia keselamatan kekal. Yesuslah jalan keselamatan itu. Tidak ada jalan yang lain. Jangan Anda salah memilih. Boleh salah memilih yang lain, tetapi jangan salah memilih juru selamat. Dia satu-satunya juru selamat dunia. Ada banyak nabi, ada banyak Tuhan, ada banyak rasul, tetapi juru selamat hanya satu. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagian yang ketiga, Yesus mendeklarasikan dirinya dengan berkata, akulah kebenaran itu. Haleluya. Akulah kebenaran. Dalam konteks Yohanes pasal 14 ini, Yesus adalah satu-satunya kebenaran. The truth, dia adalah kebenaran itu. Jadi kebenaran di sini adalah kebenaran yang membenarkan. Ya, kebenaran di sini adalah kebenaran yang membenarkan. Kebenaran yang di sini adalah kebenaran yang dapat dipercayai. Kebenaran yang memiliki dasar yang kuat. Kebenaran yang dapat dipercayai.
Bahkan kebenaran yang dapat dipercayai sepenuhnya. Jadi di sini kebenaran itu sebagai truthfulness. Kebenaran yang dapat dipercayai sepenuhnya. Jadi pengajaran dan kehidupan Yesus. Pengajaran dan kehidupan Yesus sekali lagi. Seluruhnya mengandung kebenaran-kebenaran itu. Dan kebenaran-kebenaran itu sedikit pun tanpa salah. Kebenaran itu tanpa salah. Bisa diuji. Kebenaran-kebenaran itu tanpa salah. Yesus tidak pernah berdusta. Dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa hanyalah melalui Yesus. Dialah kebenaran itu. Memang Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan memang itulah sifat ilahi, sifat kealahan kita. Yaitu menuntun kita, membimbing kita kepada kebenaran. Menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Kita merasa malu dan meninggalkan dosa. Dan berjalan di dalam kebenaran Allah. Roh Kudus memimpin seperti demikian. Yohanes 14 ayat 8 kita bisa lihat. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8 apa kata firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Firman Tuhan di sana berkata begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu sifat Yesus yang ada pada Roh Kudus juga untuk memimpin kita, menuntun kita kepada segala kebenaran. Standar kebenaran dunia tak dapat menyaingi standar kebenaran Kristus, kebenaran Allah itu. Oleh sebab itu, apabila Anda rindu untuk hidup dalam kebenaran, tinggallah di dalam Yesus. Minta tuntunan Roh Kudus untuk terus hidup di dalam kebenaran itu. Sebab kebenaran di sini adalah kebenaran yang membenarkan. Kebenaran Yesus di sini adalah kebenaran yang dapat dipercayai sepenuhnya. Kebenaran yang memiliki landasan yang kuat di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah berdusta. Dan di dalam Kristus ada kebenaran yang sempurna. Anda mau ke surga, ikut kebenaran itu. Bagian yang terakhir, Yesus pun mendeklarasikan dirinya. Dia berkata, akulah hidup. Wah, luar biasa. Jadi di dalam Yesus itu ada kehidupan. Di dalam firman-Nya itu ada kehidupan. Karena ketika dari bibir mulutnya dia mengucapkan segala sesuatu, maka segala sesuatu berdaya cipta tinggi. Orang-orang sakit disembuhkan. Lazarus yang mati membusuk 4 hari dibangkitkan. Anak perempuan di Nain yang mati dengan firman dari mulutnya, dia dibangkitkan dan mengalami kehidupan. Benar-benar dia berkata, akulah kehidupan itu. Akulah terang dunia. Akulah terang hidup. Akulah kehidupan itu. Puji nama Tuhan. Injil Yohanes 8 ayat 12. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Di dalam Yesus ada kehidupan, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dan firman-Nya berkata dengan tegas bahwa kalau engkau percaya Yesus, walaupun engkau sudah mati, engkau akan hidup. Jadi memang benar-benar di dalam diri Kristus itu ada kehidupan. Dialah sumber kehidupan. Di dalam kealahan itu, kita di dalam keparipurnaan Allah itu, ketika dia menjadikan langit dan bumi, menjadikan manusia, dialah sentral kehidupan itu. Dia membentuk Adam dari debu tanah dan dia menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidung Adam seperti kata Alkitab. Dan Adam pun mengalami kehidupan itu. Tapi hidup yang dimaksud di sini adalah hidup 2 kali ganda. Hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang nanti. Semua itu hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Allah. Hanya ada di dalam Tuhan. Yesus mendeklarasikan dirinya bukan sebagai salah satu dari juru selamat, tetapi memang benar-benar dia adalah juru selamat yang memberi kehidupan itu. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pendengar, sangat kontras dari hidup dan mati itu. Tetapi benar-benar di dalam Yesus ada kehidupan. Dia mati 3 hari tetapi dia bangkit
kembali dan hidup selamanya. Manusia yang mati tidak dapat menghidupkan dirinya kembali. Kita yang mati tidak bisa menghidupkan diri kita kembali. Yang berkuasa menghidupkan yang mati hanyalah Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus yang sanggup, yang mampu menghidupkan orang-orang yang mati. Coba kita lihat Injil Yohanes pasal 5 ayat 26. Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-26. Apa kata firman Tuhan di sana? Ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Puji nama Tuhan. Dia mempunyai hidup, dan hidup itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kehidupan itu akan terjadi bagi kita yang percaya kepadanya. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus katakan, melalui Yesus. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa di sorga hanya melalui Yesus, karena dia yang mati di salib bagi kita. Dia yang datang ke dunia bagi kita. Ini adalah penegasan yang tidak boleh disepelekan. Ungkapan deklaratif yang eksplisit ini seharusnya diresponi dengan berkata amin. Tuhan begitu luar biasa menolong kita semua hari ini. Biarlah kita tetap ada di jalan kebenaran itu. Dia Tuhan kita, Dia Allah kita. Dia terus akan menolong kita, membawa kita. Kita bersyukur kepadanya. Hanya ada keselamatan di dalam Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepada Bapa harus melalui aku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah imannya diteguhkan, dikuatkan. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kaulah Kristus. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat rohmu dalamku kulihat kuasamu. Tuhan berkati setiap pendengar jemaat Tuhan di mana saja berada. Biarlah terus kami percaya kepada Yesus dan tidak tergantikan namanya bagi kita. Tidak tergantikan namanya bagi setiap orang. Dan kami beriman sungguh lewat firman-Mu. Iman kami ditumbuhkan bahwa hanya di dalam Yesus akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sediakan keselamatan bagi setiap kami. Shalom Allah bagi setiap kami. Sehingga ada keselamatan lewat darah Yesus. Ada keselamatan dari sakit penyakit. Ada keselamatan dari huru hara. Ada keselamatan dari penderitaan. Ada keselamatan dari kesulitan apapun. Semua itu hanya bersumber di dalam Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan diberi harapan baru. Kutuk diputuskan, sukacita ilahi menjadi milik kami sekalian. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati para pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada. Terima kasih telah mengikuti tayangan pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom.